Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di Jawa Tengah di rumahnya ibunya yang luar biasa ya. Pokoknya yang sangat, pokoknya cekatan sudah keliling dunia ini Masya Allah. Yaitu dengan Ibu Ketua Umum JP3M ya, yaitu Bu Nyai Hani. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini baru pulang haji. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini jadi beliau adalah perintis juga jadi pendiri JP3M. Nih, jadi JP3M itu apa? JP3M adalah Jamaiyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah Nusantara dan 25 negara. Alhamdulillah sudah pelantikan dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah di Eropa sudah, di Mesir, kemudian di Jordania, di Syria, Austria dan lain sebagainya. Juga mau pelantikan Austria, Turki dan lain sebagainya. Pokoknya mendunia ya. Dan ada juga bunyai-bunyai yang luar biasa di samping kanan kiri kita ini ya. Jadi beliau Sri Kandi Indonesia lah nih. Jadi pimpinan pesantren, jadi sangat pokoknya yang luar biasa bisa mengurus ratusan santri dan juga masyarakat setempatnya. Mungkin siapa Bunyai bisa Ya, yang pertama adalah Ibu Nyai Umi Maisaro Hashim, pesantren Al-Mujahidin, yaitu ketua JP3M 2, dan ibunya Haja Khairiyah ketua bendahara umum ya. Bendahara umum yang juga alhamdulillah cara memanajemen uang itu begitu top markotop. Dia keduanya juga partner perjuangan kita di berbagai organisasi. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini adalah pelopor-pelopor dari JP3M ya yang luar biasa, yang mudah-mudahan nanti sampai benar-benar seluruh Indonesia itu benar-benar pengasuh pesantren putri dan mubalighah ini benar-benar bisa lebih semangat ya, berdaya, semangat dan juga seakan-akan ada kawannya untuk berjuang gitu ya. Tidak hanya itu Bu, alhamdulillah kami ini juga perintis-perintis pendiri pondok pesantren masing-masing. Kami pondok pesantren Sirojur Rohim, Klepu Perintis Temanggung juga sebagai perintis pendiri, begitu juga ibunya Haja Khairiyati pondok pesantren Pancasila juga beliau juga Salatiga. Kota Salatiga beserta Pak Kiai juga perintis pendiri, begitu juga ibunya Haja Umi Maisaro juga perintis dan pendiri pondok pesantren Al-Mujahidin. Jadi kami juga alhamdulillah merintis dari awal hingga sekarang berkembang menjadi ratusan bahkan ribuan santri seperti Ibu Nyai Sumiati Al-Inayah yang juga top markotop ini. Jadi ingin tahu program JP3 itu apa Bu Nyai? Alhamdulillah program JP3M ini yang pertama itu dalam pendidikan agama, kemudian ada agama, ada kajian kita, Basul Masail, begitu juga JBJ Jaringan Bisnis JP3M Ekonomi yang diprakarsai diketuai oleh Neng Irun yang beliau juga termasuk pembisnis internasional. Kemarin pameran di Uni Soviet juga pernah, kemudian di Senayan juga pernah. Dan masih banyak program PHJ, pendidikan harokat JP3M, dan masih banyak program-program lainnya. Jadi luar biasa ya, ternyata dari bunyai-bunyai pesantren, mungkin Neng-Neng juga ya Bunyai ya? Neng-Neng. Itu bukan hanya bisa ngaji ya, tapi berbisnis dan juga merambah di bidang-bidang lainnya. Ini tahun berdirinya kapan Bunyai? Alhamdulillah sudah ke-8 ya. Ke-8 ke-9, mau ke-9. Oh, Masya Allah, sudah 10 tahun ternyata ya. Jadi kalau ada yang belum kenal dengan JP3, lah ini keterangannya ya. Jadi beliau-beliau ini adalah orang yang luar biasa yang mendirikan sudah 10 tahun ternyata. Dan mudah-mudahan pesantren yang di seluruh Indonesia khususnya dan umumnya mungkin di luar negeri, ini bisa lebih semangat lagi, bersinergi, kita bersama-sama, pokoknya saling menyemangati ya Bunyai, dan saling menebar energi positif, saling berbagi ilmu ya, tentunya akan menjadi lebih besar dan perjuangan kita akan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya, mungkin Bunyai pesan untuk masyarakat apa Bunyai dari JP3? Alhamdulillah JP3 ini berusaha untuk khairun nas anfa'uhum linnas, lebih baik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain, dan semoga keberadaan JP3M ini untuk masyarakat bisa
menciptakan lingkungan yang lebih religius, yang beribadah ini lebih khusyuk, dan mereka benar-benar mahabbah kepada para alim ulama, pada kiai, supaya nantinya menjadi zumrah ahlil jannah bersama dari para alim ulama, para kiai. Masya Allah. Jadi selain dari bunyai-bunyai neng-neng ini, mubalighah ya bunyai. Terus siapa lagi nih pesertanya? Dari pertama pengasuh pesantren, yang nomor 2 ini keluarga pesantren, baik yang berdomisili di mana tapi masih keluarga pesantren, kemudian para mubalighah, walaupun mubalighah nanti dari tingkat RT sampai tingkat nasional itu juga, kemudian para hafidho dan para pejuang di masyarakat, itu anggota JP3. Masya Allah. Kalau Bu Nyai Hasim ya, ini sebagai wakil ketua, harapannya apa untuk masyarakat tentang pesantren? Tentang pesantren ya, memang kita berharap bahwa kita bisa memasyarakatkan pesantren, artinya mengenalkan kepada masyarakat tentang pesantren, supaya masyarakat ini mau pesantren bukan hanya sebagai alternatif saja, tapi adalah tujuan utama. Jadi bisa menjadi tujuan utama pesantren, bukan hanya sebagai alternatif. Tujuan kita seperti itu. Jadi masyarakat supaya seneng gitu ya dengan pesantren, kemudian mau memondokkan anak-anaknya di pesantren. Yes. Terima kasih Bu Nyai ya. Jadi kalau menurut Bu Nyai Khairiati ya, yang dari pesantren Pancasila ini, kan sekarang banyak ujian-ujian untuk pesantren ya. Nah ini bagaimana menyikapinya itu Bu Nyai, kita sebagai dunia pesantren? Menyikapi fenomena yang ada di pesantren sekarang, karena apapun kejadian yang terjadi di pesantren bisa juga terjadi di dunia pendidikan manapun. Kebetulan kita di pesantren, kita disorot, dan tidak semua pesantren ada kejadian yang terjadi atau yang marak seperti hari ini. Jadi jangan, kalau bahasa Jawanya, jangan kebiyah-uyah. Jangan disamaratakan bahwa semua di pesantren itu ada pembulian, semua di pesantren ada hal-hal yang negatif. Karena memang pesantren ini, tidak semua yang masuk di pesantren ini orang baik, tapi insya Allah mereka berproses untuk menjadi orang-orang atau anak-anak yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Masya Allah, terima kasih Bu Nyai ya. Kalau Bu Nyai Hani sebagai ketua pendiri pesantren ya, Pak, ini bagaimana pesannya kepada masyarakat supaya kepercayaan pesantren ini kembali kuat ya, karena kalau pesantren ini kan tempat benar-benar yang religius, mendidik bukan hanya otak, hatinya juga ya, agar menjadi masyarakat anak-anak muda yang pintar dan benar tentunya ya. Gimana pesan-pesannya kepada masyarakat supaya lebih yakin menitipkan anaknya di pesantren ya, di mana saja ya. Nah ini gimana ini? Harapan kami kepada masyarakat untuk bagaimana percaya kepada lembaga pondok pesantren, bagaimanapun lembaga pendidikan yang mendidik anak 24 jam adalah pesantren. Ibarat manusia ini kita berusaha untuk husnudzon bahwa pesantren adalah pendidikan yang memang benar-benar mengkader anak solih-solihah, berakhlakul karimah, baik. Toh kalau ada 1-2 pesantren yang tidak sesuai dengan harapan, ini adalah bagian dari fenomena kehidupan pesantren lah. Maka pesantren ini kalau menurut ayat Al-Quran ini itu lembaga pendidikan yang untuk lihat tafaqquhu fiddin, yaitu tafaqquh fiddin, mendalami agama-agama Allah mulai dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, itu mendetail. Nah, kemudian sohibul ma'had, kiai dan nyainya ini pun insya Allah di dalam mendidik anak-anaknya tidak hanya segi zohiriyah, hanya mulang, hanya mendidik, mengajarkan saja, tapi zohiron wabatinan, secara batiniah. Yang namanya lembaga pondok pesantren Pak Kiai dan Bunya itu riyadhah malam, sholat tahajud, sholat hajat, santri-santri diberi fatihah, bahkan beberapa aurat-aurat zikir yang diperuntukkan untuk anak-anak. Ini yang untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya kiai dan nyai ini murabbi ruhina. Untuk murabbi ruhina ini dalam arti benar-benar
misi jiwa, raga, rohnya ini juga diperhatikan oleh kiai dengan aura, dengan fatihah, dengan zikir. Ini jadi menjadi keyakinan bagi masyarakat bahwasanya kita nitipkan ataupun memondokkan anak di pesantren ini benar-benar sudah didoakan, tidak hanya segi zahiriyah aja, tidak hanya sekedar diajarin udah ditinggal gitu aja, tapi benar-benar diamati, dipahami, kemudian kita juga berusaha untuk alumninya juga menjadi anak yang solih dan juga ilman nafi'an mubarokan dan lain sebagainya. Jadi kepercayaan masyarakat ini jangan sampai pudar dengan keberadaan pondok pesantren. Bagaimanapun ibarat kita ini mau menanam pohon, ini benar-benar kalau anak itu ditanam dalam pondok pesantren itu benar-benar ini tanahnya sudah baik dan insya Allah balatu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Ini biizni rabbih. Pesantren ini adalah balatu thayyib, tempat yang baik yang mana yakhruju nabatuhu akan tumbuh anak-anak yang solih dan solihah karena tempatnya ini qiyaman wa qu'udan, ini untuk beribadah, untuk zikir dan zikir. Tidak ada tempat yang lebih digunakan untuk beribadah kecuali pesantren ba'dal Makkah wal Madinah. Masya Allah. Ba'dal Makkah Madinah, Raudhah, kemudian Ka'bah, Masjidil Haram. Ini adalah setelah itu insya Allah pesantren yang 24 jam tidak ada, tidak mungkin tidak untuk beribadah, baik tadarus Al-Quran, kemudian mutolaah. Lah maka bagi para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insya Allah putra-putra panjenengan, yang penting kita berusaha untuk menanam anak di tempat yang baik, nanti insya Allah tumbuhnya pun akan menjadi baik. Dalam satu sisi pohon yang ditanam, biji yang ditanam di dalam tempat yang sunyi, sepi, dalam, insya Allah tumbuhnya akan rindang, akan menjadi pohon tumbuh yang baik. Anak yang memang dikader di dalam tempat yang sunyi, pondok pesantren benar-benar riyadhah, ngaji bagikan di tempat kawah condro di muko, digodok di kawah condro di muko, insya Allah keluar ini sudah kuat zuhiron wa batinan. Allahumma amin. Tidak lain seperti ibunya Inayah ini yang punya pondok pesantren 7. Ini karena apa? Sudah digodok matang di pondok pesantren Pancasila. Semoga saja dengan keberadaan para bunyai-bunyai ini menjadi himmah ghirah, kekuatan cita-cita yang tinggi bagi para bapak ibu untuk memondokkan anak-anaknya di pesantren. Masya Allah, sampai merinding Bunyai ya, mendengarnya pencerahannya luar biasa ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu masyarakat khususnya Indonesia, jangan khawatir dengan anak-anak kita yang dititipkan di pesantren. Insya Allah aman, nyaman, sehari semalam ini pendidikan sudah luar biasa ya, ibadahnya, disiplinnya, akhlaknya, otaknya, hatinya, pokoknya semua, dan dunia akhirat. Jadi jangan khawatir, tetap titipkan di pondok pesantren dimanapun, yang sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Jangan khawatir, dan selalu pondok pesantren tetap selalu berinovasi ya Bunya ya, pokoknya berusaha sesuai dengan zamannya, kebutuhannya, pokoknya tidak akan kecewa Bapak Ibu memondokkan anaknya di pesantren ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya Bunya ya. Terima kasih Bunya-bunya yang luar biasa. Pokoknya mohon doanya Bapak Ibu pemirsa semuanya, mudah-mudahan kita semua para bunyai-bunyai ini kuat hatinya ini ya, untuk mengemban amanah yang luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu anaknya ngurus anaknya 1-2 di rumah itu sudah pusing ya. Ini ribuan, Masya Allah, ribuan santri yang harus diurus bunyai-bunyai yang luar biasa. Maka dari itu mohon doanya dan dukungannya untuk masyarakat semua. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita semuanya untuk tetap memondokkan anak di pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.